Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nesya Septiani dengan NIM S1C122101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari sebuah artikel ilmiah yang diterbitkan oleh Minatex Journal tahun 2024, di mana artikel ini membahas tentang upaya optimalisasi alat bor eksplorasi yang digunakan dalam kegiatan pemboran nikel laterit di PT Putra Konawe Utama, Sulawesi Tenggara. Langsung saja masuk pada pendahuluan. Pentingnya eksplorasi pertambangan. Eksplorasi bertujuan menemukan mineral seperti nikel laterit, menentukan sebaran dan cadangan PT Putra Konawe Utama di Desa Wawoheo, Konawe Utara, melakukan pemboran di Blok A5. Masalah utamanya yaitu kurang efektifnya alat bor akibat kerusakan skill driller dan kondisi geologi menyebabkan target produksi tidak tercapai. Selanjutnya masuk di metode penelitian. Penelitian kuantitatif dilakukan pada bulan Februari sampai April 2024 di Blok A5 PT Putra Konawe Utara dengan koordinat bisa dilihat pada slide dengan luas 4.852,72 hektar. Metode yaitu tinjauan literatur, observasi lapangan, pengumpulan data cycle time, efisiensi, produktivitas, dan biaya. Data diolah menggunakan Microsoft Excel. Masuk di cycle time pemboran. Yang pertama, pasang dan pengeboran, di mana rata-rata waktu pasangnya itu 1 jam 36 menit 50 detik dan pengeborannya itu 5 jam 59 menit 39 detik. Yang kedua itu lepas dan pengeluaran core. Waktu lepas 1 jam 41 menit 4 detik dan mengeluarkan core itu 1 jam 26 menit 47 detik. Yang ketiga itu moving. Waktu moving itu 1 jam 21 menit 31 detik. Jadi total cycle time-nya itu 12 jam 5 menit 50 detik dari 6 hole ID selama 14 hari. Masuk di efisiensi kerja alat bor. Efisiensi dari waktu efektif dibagi total waktu tersedia. Rata-rata waktu efektif 4,99 jam dari 9 jam tersedia, menghasilkan 55,46%. Pengamatan 14 hari menunjukkan variasi 47,56% sampai 60,67%. Di mana diagramnya bisa dilihat pada layar. Ini merupakan diagram efisiensi kerja alat bor dari hari pertama sampai hari ke-14. Selanjutnya, spesifikasi alat bor eksplorasi MD200. Mesin dan daya. MD200 ditenagai oleh mesin diesel 4 silinder 50 HP, memastikan operasi yang stabil, konsumsi bahan bakar rata-rata 8-10 liter per jam. Selanjutnya, kapasitas pengeboran, mampu mengebor hingga kedalaman 200 meter dengan diameter core NQ 47,6 mm dan HQ-nya 63,5 mm. Dimensi dan mobilitas. Bobot unit 2,5 ton dirancang untuk mudah dipindahkan di medan sulit, dilengkapi sistem hidrolik untuk pemasangan cepat. Selanjutnya, metodologi pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui observasi langsung selama 14 hari di Blok A5. Mencatat setiap detail siklus pemboran dan waktu henti. Data yang dikumpulkan meliputi waktu efektif pengeboran per hole, waktu standby, misalnya menunggu air perbaikan kecil, waktu standby atau misalnya menunggu air atau perbaikan kecil. Selanjutnya waktu moving antar titik bor, dan terakhir jenis dan durasi hambatan operasional. Analisis kuantitatif menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung metrik kinerja utama, yaitu efisiensi, produktivitas, yaitu meter per jam, ketersediaan alat, yaitu fisik, mekanik, efektif, dan pemakaian alat. Selanjutnya masuk di faktor geologi dan kondisi lapangan. Kinerja alat bor sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi dan medan di area eksplorasi Blok A5, yang secara langsung berdampak pada efisiensi operasional dan biaya. Di mana terbagi, yang pertama itu karakteristik tanah laterit. Tanah laterit nikel bersifat lengket dan abrasif, menyebabkan kehausan mata bor lebih cepat dan laju penetrasi yang lebih rendah sehingga memperlambat progres pemboran. Yang kedua itu tingkat kekerasan batuan. Variasi kekerasan batuan dari lunak hingga sangat keras memerlukan penyesuaian parameter bor dan seringnya penggantian mata bor yang menghambat kecepatan kerja. Yang ketiga itu kondisi air tanah. Kehadiran air tanah dapat menyebabkan dinding lubang bor tidak stabil dan runtuh, mengganggu sirkulasi lumpur dan membutuhkan penanganan khusus untuk menjaga integritas lubang. Selanjutnya, tantangan aksesibilitas. Medan yang terjal dan tidak rata di Blok A5 mempersulit pergerakan alat bor antar titik, menyebabkan waktu moving lebih lama dan penundaan dalam jadwal eksplorasi. Selanjutnya produktivitas alat bor. Rata-rata aktual run 7,71 meter per hari dari target 20 meter. Persentase 38,57% selama 14 hari. Produktivitas dihitung yaitu efisiensi dikali 60 menit per jam dikali 1 meter dibagi cycle time yaitu 2,76 meter per jam. Analisis waktu efektif drilling dikurangi waktu hilang. Bisa dilihat gambarnya pada layar. Kira-kira seperti inilah produktivitas alat bor. Selanjutnya perhitungan biaya operasional alat bor MD200, di mana terdapat 5 pembiayaan, yaitu yang pertama itu biaya bahan bakar. Yang pertama biaya bahan bakar solar 7 liter per hari dikali 14.500 per liter per 9 jam.
Selanjutnya oli gear SAI 10 yaitu 20 liter per 720 jam dikali 47.000 per liter. Selanjutnya oli mesin SIE 40 1 liter per 360 jam dikali 54.000 per liter. Selanjutnya Grace 5 liter per 168 jam dikali 52.780 per liter. Dan yang terakhir biaya operator upah 6 juta per bulan yaitu 26 hari kali 9 jam. Masuk di kesimpulan utama, di mana kesimpulan utama di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas. 55,46% efisiensi, 2,76 meter per jam produktivitas target tidak tercapai karena efisiensi rendah. Yang kedua, optimasi hambatan. Optimalkan waktu terbuang 202,88 menit per hari dari 11 faktor hambatan untuk capai target. Selanjutnya yang ketiga dan terakhir yaitu biaya total. 11.277 yaitu bahan bakar ditambah 1.305 yaitu oli gear ditambah 150 yaitu oli mesin ditambah 1.970 yaitu grease ditambah 25.641 yaitu biaya operator per jam. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai hasil review saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.